Sertifikasi RSPO merupakan organisasi yang didirikan untuk mempromosikan praktik berkelanjutan dalam produksi minyak sawit. Anggota RSPO dan peserta dalam kegiatannya berasal dari berbagai latar belakang, termasuk perusahaan perkebunan, pengolah, pedagang, produsen barang, konsumen, pengecer produk minyak sawit, lembaga keuangan, LSM lingkungan, dan LSM sosial yang berasal dari berbagai negara yang memproduksi atau menggunakan minyak kelapa sawit. RSPO diharapkan mampu memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit dan berdampak baik pada perekonomian pekebun itu sendiri. Dalam video ini akan membahas mengenai perbandingan penerapan GAP, produktivitas, harga, dan pendapatan yang diperoleh antara pekebun bersertifikasi RSPO dan pekebun bersertifikasi non-RSPO. Penelitian ini dilakukan di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan responden penelitian yaitu pekebun swadaya yang sudah bersertifikasi RSPO yang tergabung dalam PPKSS Tayo Baroka dan pekebun swadaya yang tidak mengikuti sertifikasi RSPO. Simak videonya sampai habis ya. Beberapa tahapan proses sertifikasi RSPO. Yang pertama, memiliki kelompok tani. Yang kedua, memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap RSPO. Menentukan badan sertifikasi yang terakreditasi ASI. Kemudian audit sertifikasi internal dan eksternal, laporan audit dan tindakan perbaikan. Kemudian keputusan dan penerbitan sertifikasi. Dan yang terakhir yaitu surveillance audit atau audit pengawasan. Pada umumnya, pekebun RSPO memiliki pemahaman dan pengetahuan lebih baik mengenai tata kelola budidaya kebun kelapa sawit dibandingkan dengan pekebun non-RSPO, sehingga pengelolaan budidaya pekebun RSPO pada produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan pekebun non-RSPO. Pekebun RSPO juga dijamin mendapatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekebun non-RSPO, dikarenakan salah satu manfaat dari adanya sertifikasi RSPO menjamin harga yang diperoleh oleh pekebun bersertifikasi lebih tinggi. Pada kenyataannya di lapangan, didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada penerapan GAP. Tidak terdapatnya perbedaan penerapan GAP ini disebabkan oleh pekebun RSPO masih memperbaiki tata kelola kebun sawit yang dimana kelapa sawit berusia di atas 20 tahun, sehingga perlu dilakukan peremajaan untuk memperbaiki tata kelola budidaya kelapa sawit. Perawatan yang dilakukan antara pekebun RSPO dan non-RSPO memiliki perbedaan di mana pekebun RSPO cenderung lebih baik dalam pemupukan, pengendalian gulma, pruning, metode kriteria panen, dan pemanenan. Perbedaan perlakuan pada tanaman kelapa sawit akan berdampak juga pada hasil TBS yang diperoleh, sehingga produktivitas yang dihasilkan oleh pekebun RSPO dan non-RSPO juga berbeda. Rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh pekebun RSPO adalah 20 ton per hektar per tahun, sedangkan pekebun non-RSPO 17,4 ton per hektar per tahun. Harga TBS yang diterima antara pekebun RSPO dan non-RSPO juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan sebagian besar pekebun masih menjual melalui rantai pasok yang sama, yaitu kepada toke. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan, pekebun RSPO yang tergabung dalam PPKSS Tayo Baroka menjalin kerjasama dengan beberapa PKS sebagai mitra pemasok TBS pekebun. Kerjasama ini belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan batas tonase minimal TBS yang harus dijual kepada PKS tidak mampu dipenuhi oleh pekebun, dan transportasi untuk mengantar TBS juga tidak ada. Ini berdampak pada harga TBS yang diperoleh relatif sama di angka 2.400. Pendapatan pekebun adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha taninya, yang dihitung mulai dari biaya yang dikeluarkan hingga biaya yang diterima. Biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya bibit, pemupukan, herbisida, alat panen, dan tenaga kerja. Biaya penerimaan adalah produktivitas TBS dikalikan dengan harga TBS yang diterima. Pendapatan antara pekebun RSPO dan non-RSPO terdapat perbedaan, di mana pekebun RSPO memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekebun non-RSPO. Perbedaan ini dikarenakan produktivitas TBS yang diperoleh oleh pekebun RSPO lebih tinggi dibandingkan dengan pekebun non-RSPO. Rata-rata pendapatan dari kelapa sawit yang diperoleh oleh pekebun RSPO adalah 10,8 juta lebih, sedangkan pekebun non-RSPO yaitu 6,7 juta rupiah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwasannya mengikuti sertifikasi keberlanjutan baik ISPO maupun RSPO memiliki keuntungan yang mampu menopang perekonomian pekebun kelapa sawit, terutama yang swadaya.
Tinggal bagaimana pekebun memanfaatkan keuntungan dan kemudian akses pasar yang dimiliki, sehingga pekebun benar-benar merasakan manfaat sertifikasi. Perekonomian yang terjamin diikuti dengan menjaga ekosistem lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan dari salahnya tata kelola kebun kelapa sawit.